Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayu Astuti Utami Batubara dengan NIM 190503025. Yang saya hormati Ibu Mary Andriani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodelan Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian, yaitu tentang pengendalian kualitas pada batu bata menggunakan metode Six Sigma, studi kasus di UKM Batu Bata Bukmai, Aramiah, Kabupaten Aceh Timur. Latar belakang UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi bahan baku bangunan dengan produk batu bata merah. UMKM ini terletak di Aramiah, Kabupaten Aceh Timur. UMKM ini dapat memproduksi kurang lebih 40.000 batu bata setiap bulannya. Semakin lama, tuntutan kualitas batu bata harus semakin baik dan kompetitif. Hal ini sangat berpengaruh bagi keberlanjutan proses produksi UMKM Batu Bata Bukmai sendiri. Karena usia yang telah lama, maka proses produksi di UMKM Batu Bata Bukmai sering mengalami permasalahan yang mengakibatkan banyaknya produk cacat. Permasalahan yang sering terjadi pada produk batu bata merah yaitu pecah atau patah, belum matang, dan hangus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengendalian Kualitas pada Batu Bata menggunakan metode Six Sigma, agar kualitas batu bata dapat terkendali sehingga terciptanya zero defect pada saat proses produksi batu bata, sehingga meningkatnya penghasilan UMKM Batu Bata Bukmai. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pengertian pengendalian kualitas inti dari pengendalian kualitas menurut Feigenbaum dalam Saputro 2017 adalah mengendalikan mulai proses produksi dari bahan baku sampai dengan produk yang siap untuk dijual. Untuk itu, perlu mencegah adanya produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, dan bukan untuk memperbaiki kualitas produk setelah produk selesai diproses. Kemudian, metode yang digunakan yaitu metode Six Sigma. Metode Six Sigma dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat pada tahun 1980. Six Sigma diperkenalkan oleh Michael Harry dan Richard Scholder. Six Sigma didefinisikan sebagai strategi perbaikan bisnis untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya, dan memperbaiki efektivitas dan efisiensi semua kebaikan operasi, sehingga mampu memenuhi perbaikan kualitas produk dan proses yang berorientasi statistik. Langkah-langkah Six Sigma dikenal dengan singkatan DMAIC, yaitu Define atau tahap pendefinisian, Measure atau pengukuran, Analysis, Improve atau tahap perbaikan, kemudian yang terakhir ada Kontrol atau pengawasan. Kemudian ada metodologi penelitian, di mana lokasi dan waktu penelitian yaitu di Aramiah pada UMKM Batu Bata Bukmai. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober, yaitu terhitung sejak tanggal 1 sampai 30 Oktober 2022. Variabel yang digunakan yaitu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah faktor internal dan eksternal pada batu bata Bukmai. Kemudian ada variabel terikat, di mana variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah strategi untuk mengendalikan kualitas pada batu bata Bukmai. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan atau dapat ditarik hasil dan pembahasannya, yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pemilik dan pekerja pada UKM Batu Bata Bukmai. Dapat dilihat di slide berikut ini. Yang pertama itu ada tahap Define. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan pihak terkait langsung, maka didapatkan jenis cacat yang sering terjadi, yaitu ada 3. Yang pertama ada patah, yaitu keadaan di mana terdapat garis retakan pada produk batu bata merah. Kemudian ada belum matang, yaitu proses pembakaran tidak merata sempurna. Kemudian ada hangus, yaitu terdapat ketidaksesuaian atau kematangan produk batu bata. Dapat kita lihat jenis-jenis cacat yang terjadi pada batu bata Bukmai pada tabel 4.1.
Kemudian ada tahap kedua yaitu measure. Pada tahap ini menghitung defect per million opportunities atau DPMO, nilai Six Sigma, data presentasi cacat, dan dikembangkan dengan diagram Pareto. Dapat kita lihat pada tabel yaitu nilai dari DPMO dan Six Sigma. Hasil dari DPMO didapat dengan rumus 1 juta dikali jumlah cacat dibagi jumlah unit dikali jumlah peluang cacat. Kemudian dapat kita lihat hasil dari perhitungan DPMO dan nilai Six Sigma pada tabel 4.2. Kemudian ada tabel 4.3, data presentasi cacat. Kemudian setelah menghitung DPMO dan nilai Six Sigma dan kita dapat data presentasi cacat, maka kita akan membuat diagram Pareto. Di sini pada diagram Pareto dapat kita lihat jumlah presentasi cacat yang tertinggi yaitu dari jenis kerusakan batu bata yang patah. Kemudian data presentasi cacat yang paling rendah pada kerusakan yang disebabkan oleh hangus. Kemudian ada analisis. Untuk mengetahui penyebab produk batu bata merah cacat, pecah atau patah, maka dilakukan analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama, yaitu antara lain faktor manusia, di mana kurangnya kemampuan dan ketelitian pekerja pada saat memproduksi produk batu bata merah. Kemudian ada faktor mesin, tidak adanya perawatan mesin secara berkala dan kurang dilakukan pembersihan mesin yang dapat menyebabkan hasil penggilingan dan pencetakan batu bata yang tidak sempurna. Kemudian, dari faktor metode, tidak adanya pemeriksaan produk akhir dan jumlah penggilingan pada mesin tidak menentu. Kemudian, dari faktor material yaitu komposisi bahan baku bata merah yang tidak menentu. Kemudian, pada faktor lingkungan, disebabkan karena kurangnya pencahayaan pada area kerja yang menyebabkan pekerja mengalami kesalahan dalam bekerja. Kemudian, analisis dengan membuat fishbone diagram agar dapat mengetahui akar dari penyebab permasalahan cacatnya produk batu bata merah pecah atau patah. Kemudian pada tahap improve atau tahap perbaikan dilakukannya analisis menggunakan diagram fishbone. Dapat kita lihat pada slide berikut ini. Pada tahap perbaikan ini, kita menggunakan diagram fishbone, di mana penyebab dari produk batu bata merah yang cacat disebabkan oleh faktor mesin, manusia, lingkungan, metode, dan material. Kemudian, pada tahap perbaikan ini, kita melakukan kontrol. Pada tahap kontrol, masalah yang terjadi pada produk batu bata merah dapat kita lihat pada tabel di slide berikut ini. Masalah yang pertama yaitu pekerja kurang paham standar kualitas. Penyebabnya yaitu belum ada standar kualitas dari produk. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu membuat SOP untuk identifikasi cacat. Kemudian masalah yang kedua yaitu tidak ada pemeriksaan produk. Penyebabnya karena belum ada SOP pemeriksaan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan membuat SOP pemeriksaan produk. Masalah yang ketiga yaitu pekerja kurang paham prosedur kerja. Penyebabnya yaitu kurangnya keahlian dan pelatihan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu mengadakan pelatihan mengenai prosedur kerja. Kemudian masalah yang keempat ada kinerja mesin yang tidak stabil. Penyebabnya yaitu tidak adanya jadwal pemeliharaan mesin. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu membuat jadwal pemeliharaan mesin. Kemudian masalah yang kelima yaitu pekerja kurang teliti, di mana penyebabnya yaitu kurangnya pencahayaan saat bekerja dalam memproduksi batu bata. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menambah pencahayaan pada area kerja tersebut.
Kemudian, masalah yang kelima yaitu jumlah penggilingan yang tidak menentu. Penyebabnya dikarenakan belum ada SOP mesin penggilingan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu membuat SOP mesin penggiling agar penggilingan dapat lebih menentu. Kemudian, masalah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jumlah komposisi produk tidak menentu. Penyebabnya yaitu belum ada SOP komposisi produk. Usulan perbaikan yaitu untuk membuat SOP komposisi produk. Dari masalah yang kita kemukakan, dapat kita ambil kesimpulan. Jenis cacat pada UMKM Batu Bata Bukmai terdiri dari 3, yaitu jenis patah, kurang matang, dan hangus. Persentase cacat paling banyak terjadi pada jenis cacat dengan persentase sebesar 49,5% dengan data kerusakan pada jenis cacat patah. Kemudian, yang mempengaruhi cacat produk yaitu terjadi pada faktor manusia, mesin, metode, lingkungan, dan material. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.